Proses evakuasi masih berlangsung di Sidoarjo. Kita akan cek pantauan terbarunya lewat laporan jurnalis Kompas TV Nyoman Deni dan juru kamera Misbahul Munir dari lokasi Pondok Pesantren Buduran. Kami juga akan mengajak Anda melihat langsung laporan dari Arif Hidayat dan juru kamera Ismail Hasan dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Saya mau ke Nyoman Deni dulu sekarang. Dengan keluarga berharap bahwa proses pencarian bisa berjalan dengan cepat. Apakah masih ada tantangan sendiri yang dihadapi tim SAR sampai dengan sekarang, Nyoman? Baik, selamat malam Tifal dan juga saudara. Hingga Sabtu malam ini tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, petugas pemadam kebakaran hingga tim medis dan relawan juga masih terus melakukan upaya pencarian di lokasi ambruknya bangunan di Pondok Pesantren Al-Khosini Buduran Sidoarjo. Dan pada Sabtu malam ini petugas masih melakukan atau fokus mengerjakan pembersihan puing-puing dan melakukan proses evakuasi terhadap korban yang ditemukan pada hari ini. Dan tercatat ada 3 korban meninggal dunia yang ditemukan pada hari Sabtu ini, yakni terdiri dari 2 orang meninggal dunia dan 1 yang ditemukan pada Sabtu petang sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat tadi, ditemukan berupa bagian tubuh atau body part. Dan bagian tubuh tersebut langsung dikirim oleh tim SAR ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk dilakukan proses identifikasi oleh tim DVI. Dan hingga saat ini memang di hari ke-6, posko SAR di kawasan Pondok Pesantren Al-Khosini Sidoarjo ini masih terus ramai oleh keluarga dari para korban yang belum ditemukan. Dan hingga malam ini juga sejumlah relawan juga masih terus berdatangan untuk membagikan bantuan sosial berupa makanan dan juga minuman. Dan tercatat memang masih ada sekitar 46 orang yang belum ditemukan dan total meninggal dunia yang telah dievakuasi yakni sekitar 17 orang, Tifal. Oke, dan saya melihat di belakang Anda tampak dari orang tua dan wali santri ini masih tetap menanti kepastian kabar apapun itu yang telah didapatkan temuannya sejauh ini oleh tim SAR. Adakah aspirasi lain yang disampaikan oleh pihak keluarga atau wali santri ini kepada tim SAR? Mengingat prosesnya masih berjalan dan rasanya tantangan masih terus dihadapi sampai sejauh ini. Baik, hingga malam ini proses evakuasi atau upaya pencarian dilakukan di lokasi kejadian masih dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, relawan dan pemadam kebakaran hingga tim medis dikerahkan. Dan keluarga juga diperkenankan melihat secara langsung upaya evakuasi yang dilakukan petugas melalui layar monitor yang disediakan di posko SAR dan bisa disaksikan secara langsung. Dan hingga malam ini memang sejumlah keluarga masih bertahan di sini untuk mencari informasi terbaru terkait proses upaya evakuasi atau upaya pencarian yang dilakukan tim SAR pada hari Sabtu malam. Tifal. Itu di lokasi kejadian ya, dan keluarga, orang tua, wali santri ini berharap ada kabar terbaru terkecuali untuk keluarga dan wali santri yang berada di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Saya ke Arif sekarang. Adakah hal-hal yang menjadi tantangan di sini dalam proses identifikasi pada korban meninggal sampai dengan sekarang ini, Arif? Ya, selamat malam Tifal dan saudara. Di hari ke-6 proses pencarian dan evakuasi korban runtuhnya bangunan Pondok Pesantren Al-Khosini Buduran Sidoarjo ini, Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur di Surabaya ini pada sore dan petang tadi telah menerima 3 kantong jenazah yang ditemukan pada hari ini. Dengan bertambahnya 3 kantong jenazah ini, total ada 12 jenazah yang saat ini dalam proses identifikasi oleh petugas DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Petugas sejauh ini mengalami kendala, yakni kendalanya adalah selain busana yang dikenakan oleh para korban ini sama begitu, kondisi sidik jari yang sudah mulai rusak serta para korban yang berada di usia rentang antara 12 hingga 16 tahun ini belum melakukan perekaman EKTP. Sejumlah keluarga saat ini juga sudah mulai memilih menunggu proses identifikasi ini di tenda krisis center yang disiapkan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur. Hal ini untuk memudahkan petugas ketika sewaktu-waktu
wali santri atau keluarga korban ini memiliki dokumen tambahan yang bisa diserahkan kepada pos antemortem, begitu, Tifal. Sehingga dengan kondisi dan tantangan seperti itu, apa yang kira-kira disampaikan pihak DVI kepada keluarga ataupun juga orang tua wali santri ini untuk bisa mempermudah proses identifikasi ini? DVI telah mengirim 57 sampel DNA korban dan keluarga korban ke laboratorium di Jakarta pada pagi tadi. DVI sangat berharap data-data tambahan dari para keluarga korban seperti ciri-ciri khusus yang melekat pada korban serta pakaian-pakaian terakhir atau foto-foto terakhir yang dimiliki oleh keluarga untuk disampaikan di posko antemortem untuk memudahkan proses identifikasi. Tifal. Arif Hidayat dan juru kamera Ismail Hasan melaporkan langsung dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Sebelumnya ada Nyumandeni dan Misbahul Munir melaporkan langsung dari Pondok Pesantren Buturan. Kawan-kawan, terima kasih.